Kalau misalnya Bapak merasa Bapak tidak melakukan hal tersebut, lebih baik segera Pak laporkan ke jalur hukum. Kami netizen dukung Bapak. Hola netizen yang berbakti, sempat viral di TikTok sebuah video dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pria di toilet mall yang dibagikan akun Mr. Waitfall. Sosok pria yang dituding sebagai pelaku kini muncul dan membeberkan fakta serta kronologi kejadian versinya di akun TikTok @kejadianstory. Akibat tudingan tersebut, pria itu mengaku mengalami kerugian real dan material. Dia juga di PHK oleh perusahaannya sementara statusnya adalah tulang punggung keluarga. Pria yang dituding melakukan pelecehan seksual ini juga menunjukkan bukti bahwa keterangan yang disampaikan di video viral TikTok dan kondisinya sangat berbeda. Nah, berikut klarifikasi dari pria yang dituduh melakukan pelecehan. Saya adalah orang yang ada di dalam video yang sedang viral. Pertama-tama, saya meminta maaf atas video yang tersebar telah menimbulkan kehebohan dan kesalahpahaman di masyarakat. Di kesempatan ini, saya akan melakukan klarifikasi menggunakan bukti dan fakta bahwa saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saya yang di dalam video tersebut. Kronologinya seperti ini. Jadi saya pergi beli roti di SMS Mall. Setelah itu saya langsung ke toilet sebelum pulang. Nah, toilet ini di lantai ground. Karena keadaannya rame, akhirnya saya pergi ke lantai 1, dimana toilet itu sedang sepi, tidak ada orang sama sekali. Saya langsung menuju ke urinator pojok sebelah kiri. Beberapa saat kemudian ada orang di samping saya. Lalu orang ini menghadap ke saya menunjukkan alat vitalnya. Namun saya abaikan. Tetapi orang ini tetap menghadap ke saya memperlihatkan alat vitalnya dengan membersihkan menggunakan tisu. Karena saya anggap itu aneh, akhirnya saya membilas dan mengambil barang saya yang berada di atas urinator. Saat saya meninggalkan toilet, saya tanya kepada orang itu apakah kencingnya kurang lancar, sambil menatap urinator yang kering yang seperti tidak digunakan. Saya berniat untuk menepuk pundak dia untuk berpamitan. Namun tiba-tiba dia pun berteriak seakan-akan saya ingin melakukan pelecehan. Dan berkata, "Lo gak tahu gue? Lo gak tahu siapa gue? Lo gak tahu backupan gue? Sini lo keluar, ayo sini keluar." Ketika saya keluar dari toilet, pacarnya itu sudah standby memvideo saya dengan menggunakan masker, dengan posisi handphone yang berada di dadanya. Orang ini, si diduga korban, tetap teriak menuduh saya melakukan pelecehan seksual. Saya mengatakan lebih baik untuk pergi ke pos satpam atau ke kantor polisi, jangan tinggal teriak-teriak doang. Namun dia menolak dan tidak mau. Akhirnya saya disuruh pulang dengan kata-kata, "Besok lo bakalan viral di TikTok, ingat." Sini saya akan membahas poin-poin penting yang berbeda dari video. Poin yang pertama, jumlah urinator yang ada di deskripsi video itu ada 3. Tapi faktanya ada 4, seperti foto ini ya. Yang kedua, dia mendeskripsikan di video kalau dia memukul muka saya, tapi kenyataannya muka saya tidak apa-apa, tidak ada bekas pukulan. Poin yang tidak wajar yang akan saya bahas di sini, yang pertama, akun Nicholas Tunggal ini adalah akun teman dari si diduga korban. Di sini dia itu tidak berada di lokasi, tidak melihat dan tidak mengalami kejadian ini, hanya mendengar cerita dari temannya yang belum tentu kebenarannya. Hal ini jelas pencemaran nama baik dan fitnah, bisa dijerat Undang-Undang ITE. Poin kedua, akun kedua yang mencoba viralkan dengan nama TikTok Kani Love You setelah diupload, keesokan harinya di take down oleh TikTok. Poin ketiga, akun ketiga yang mencoba viralkan dengan nama TikTok YG Paul yang mendeskripsikan video tidak sesuai dengan fakta. Akibat yang ditimbulkan dari video viral ini, yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, kerugian material dan imaterial. Demikian klarifikasi ini saya buat berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Demi memulihkan nama baik saya dari fitnah, saya siap melanjutkan ke proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semoga masyarakat Indonesia bisa menilai dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya.
Ngelihat ini gue jadi keinget kasusnya Gofar Hilman yang pernah dituduh. Dia kan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang ya, yang ternyata tidak terbukti sama sekali alias false accusations. Buat teman-teman yang nggak ngerti konteks video abang yang tadi, jadi abang yang tadi tuh dituduh melakukan tindak pelecehan seksual di salah satu mall di Indonesia, tepatnya sih di toilet. Karena keterangan dari video yang beredar cuma dari satu sisi alias dari terduga korban, orang-orang udah keburuan panas dan memaki terduga pelaku alias abang yang tadi. Padahal belum tentu benar atau belum tentu salah, kan kita nggak tahu di lokasi kejadian seperti apa, kita juga nggak tahu kronologi kayak gimana. Sayangnya abang-abang yang tadi itu udah banyak banget mengalami kerugian material maupun imateri. Dia sampai dipecat, sampai di PHK gara-gara muka dia tuh viral di mana-mana yang dianggap sebagai terduga pelaku, padahal belum tentu benar. Selain itu, kasus ini juga belum dibawa ke ranah hukum kan, jadi kita nggak tahu secara hukum atau secara legal yang mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu penting banget nih kalau ada kasus-kasus pelecehan seksual kayak gini, ada yang terduga melakukan pelecehan seksual atau terduga korban, itu sama-sama tempuh jalur hukum aja biar selesai masalahnya. Atau kalau memang mau dibuka secara publik, dibuat transparan mungkin kronologinya, kalau ada CCTV segala macam ya tunjukin semua. Gue secara personal nggak mau membela terduga pelaku atau terduga korban ya, karena gue nggak tahu dan gue nggak berada di sana. Tapi gue secara personal akan membantu dan memberikan ruang kepada terduga korban yang terduga korban pelecehan seksual untuk mendapatkan pemulihan secara baik, pemulihan mentalnya ya, kalau misal dia trauma, memberikan hak-haknya dia sebagai terduga korban. Begitu juga kepada terduga pelaku, jangan cuma terduga korban doang yang dikasih ruang untuk speak up, tapi terduga pelaku juga dikasih ruang untuk speak up agar memberikan sisi dari pihak terduga pelaku nih kayak gimana. Karena masih terduga, belum tentu benar dia melakukan. Jadi kita kasih ruang juga nih untuk terduga pelaku untuk ngomong, untuk speak up, untuk klarifikasi agar kita tahu nih dari dua sisi. Dan terduga pelaku juga kita harus jamin nih hak-haknya sebagai warga negara dan hak-haknya secara hukum ya. Jadi gitu, kalau misal kasusnya abang yang tadi kan kayak banyak banget bola liar dan kita tuh nggak tahu kebenarannya gimana. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Udahlah transparan aja, kalau nggak dibawa ke ranah hukum. Terus yang lucunya lagi sih agak sedikit fishy ya buat gua ya. Dari pihak orang yang speak up, dari temennya terduga korban, kok hilang videonya. Terus kalau misalnya dari terduga korban juga, dia kan kalau nggak salah bikin video tuh, itu videonya di take down TikTok. Itu mah gue nggak bisa ngomong apa-apa soal itu. Kalau itu masalah take downan di TikTok tuh kadang sensitif. Tapi yang pasti ya kita lihat aja kasus ini bagaimana kelanjutannya. Gue senang sih kalau misalnya kasus-kasus kayak gini tuh dibawa ke ranah hukum dan dibuka secara transparan. Kalau sebuah kasus dibawa ranah publik, ya udah publik bebas menilai itu kasusnya kayak gimana gitu. Sama aja kayak yang udah kayak misalnya kasusnya Gofar Hilman juga gitu kan. Terus kasusnya Brigadir J segala macam, publik bebas menilai. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana nih terhadap kasusnya abang-abangnya tadi itu yang diduga melakukan pelecehan seksual? Apa menurut kalian dia memang melakukan pelecehan seksual berdasarkan klarifikasinya dia dan dua sisi yang sudah kalian lihat? Atau kalian punya pendapat sendiri nih soal kasus ini? Gue pengen tahu pendapat kalian, drop di komen ya teman-teman semua. Kalian tahu kan ada mas-mas yang bikin klarifikasi, dia dituduh melakukan pelecehan seksual di toilet laki-laki di sebuah mall. Dan kalau kalian sudah nonton video masnya dan kalian lihat yang menuduh ya diduga korban itu orangnya seperti apa, menurut gue kalian langsung bisa kayak oke. Yang diduga korban ini dia suka mamerin mobil mewah dan motor mewah, dan motornya itu ditulisin polis. Bahkan motornya itu pun ada lampu polisi, motornya Harley by the way. Nah gue nggak tahu ya, memang orang ini beneran polisi, orang ini minjem motornya polisi, atau dia memang punya Harley, dia kepingin jadi polisi, ditempelin tuh polisi supaya orang takut, atau nggak kalau di jalan dia tinggal mencet tweet terus dibuka jalannya sama orang. Dan kalian sadar nggak, di Indonesia ini suka banget orang ngomong dengan lu nggak tahu siapa gue, lu nggak tahu backingan gue siapa, kagak tahu lu siapa dan nggak tahu backingan lu siapa dan nggak ada yang peduli. Kalau misalnya hidup lu tuh lempeng-lempeng aja, emang lu butuh backingan? Atau memang orang yang mau abuse of power gitu ya, mempergunakan hukum makanya butuh backingan? Dan kalian sadar kan di Indonesia itu sangat diagung-agungkan orang kaya itu. Kalau orang tuh kelihatannya itu punya uang banyak banget, langsung kayak disembah-sembah. Karena dia tahu nih ya, apabila seorang itu punya uang atau gak punya kekuasaan dengan uangnya itu, mereka bisa melakukan apapun semena-mena dan dia masih oh ya udah. Dan kalian baca komen ini, menurut gue this is very adult nih. Jadi Mas ini dibilang ya mungkin aja memang dia LGBT, makanya dia melakukan hal itu. Ini gue kasih tau kalian, ini fakta satu nih ya. Tidak semua LGBT ya itu berperan dalam pencabulan dan lain-lain. Dan ini satu fakta lagi ya, tidak semua heteroseksual atau nggak straight gitu ya, mereka itu tidak akan pernah mencabuli orang atau mereka tidak akan aneh-aneh. Kalian tahu nggak ada omongannya, kalau kalian itu orang susah ya,
kalian itu orang yang nggak punya uang gitu, misalnya uang kalian nggak banyak, kalian nggak punya kekuasaan dan lain-lain, apabila ada barang yang hilang, kalian yang akan pertama dituduh mencuri. Karena apa? Karena kalian hidupnya paling susah. Sama seperti LGBT, apabila misalnya orang itu dituduh nih ya, oh kamu melecehkan saya, dan orang tahu dia LGBT, tanpa dicek cross check lagi, orang akan langsung ngomong kamu salah. 99% dia akan langsung dibilang dia salahnya karena diri dia LGBT. Jujur aja, gue sangat mendukung masnya ini untuk lanjutin ini ke jalur hukum. Gak tahu kenapa pas gue lagi denger bapak tersebut klarifikasi, gue kayak adem aja gitu ngedengernya. Lo orang ada yang sama gak kayak gue? Penjelasannya tuh kayak detail tapi padat dan jelas dan berisi, dan dia tidak berusaha kayak menarik simpati orang dari klarifikasinya beliau gitu. Tapi balik lagi, gue di sini bukan ingin menentukan siapa benar siapa salah, dan karena gue juga bukan siapa-siapa dan gue juga tidak ada di tempat kejadian pada saat tersebut. Tapi kalau misalnya bapak merasa bapak tidak melakukan hal tersebut, lebih baik segera pak laporkan ke jalur hukum. Kami netizen dukung bapak. Karena apa? Karena banyak orang stres yang kayak pengen viral, pengen terkenal dengan cara apapun sampai menjatuhkan orang lain. Misalnya kadang juga prank ataupun konten apapun yang bahkan mungkin konten tersebut bisa berdampak negatif atau memberikan dampak yang sangat besar kepada orang yang dikonteninnya gitu. Dan di sini kan gue juga lihat bapaknya udah dirugikan sangat besar gitu, sampai dipecat dari pekerjaannya. Ya udah pak, demi membersihkan nama baik bapak dan biar balik viral lagi nih pak, dan semua netizen tahu kalau misalnya bapak bener, semangat pak. Biar orang-orang yang sembarangan ngontenin orang dan berdampak negatif itu pada tahu diri, ya kagak kayak gitu lagi. Terus jangan dikit-dikit pakai nama backingan, mau backingan apa juga kalau udah viral susah say. Sadar kagak sih lu pada backingan lu orang itu juga punya kerjaan gitu, bukan ngerjain hal-hal yang botan-botan yang sebenarnya kadang juga kelakuan yang dianya sendiri yang salah gitu, terus backingan lu yang suruh maju gitu, ngapain? Nah ya buat para backing juga jangan mau ngeladenin kelakuan bocah-bocah yang kayak begitu. Kagak usah ladenin, suruh terima sendiri, beresin sendiri gitu, biar pada tuh rasa. Ya pak, sekali lagi pak, kalau misalnya memang bapak bener tidak melakukan hal tersebut, semangat. Semoga orangnya segera ketangkep.